Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, what's up guys? Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Jawab sendiri ya lah, gila. Oh ya guys, setelah lama gua berapa ya? Setahun sahabat ya nggak ngevlog kali ya. Aduh. Jadi sebenarnya gua waktu itu mau ngevlog nih. Ntar dulu gua ini opening dulu. Oke guys, jadi gini, kenapa aku lama nggak ngevlog? Sebenarnya waktu itu gua ngevlog 2 kali, enggak. Waktu itu kan kecelakaan ya, gua kecelakaan ya, habis crash ya. Nah, ini cerita kronologi crashnya besok aja dah. Sekarang ntar gua mau cerita kronologi ini si Coro motor gua nih mau nyalain kemalingan gue di kosan tuh, gila. Oke, jadi sebenarnya waktu itu gue udah ngevlog 2 kali. Yang ngevlog pertama itu iya kan ya 2 kali ya. Oh iya, enggak, 1 kali ding, 1 kali. Waktu nggak lama habis jatuh itu gue nyeritain kronologi jatuh kan, sama ya gitulah. Nah, dan gobloknya itu gue lupa mic-nya belum kecolok. Nah, pas udah gitu juga, pas di kan gua ngepom dulu kan, seperti biasa lah, ngepom dulu. Nah, anjing, motor gua mogok sampai maghrib. Akhirnya habis maghrib itu ada orang yang ntar gua nyalip mobil ini dulu, cok. 3 days later. Jadi habis maghrib itu, dan gua akhirnya disetep sama orang sampai rumah, anjing. Ya Allah, itu gue di pom ngengkol apa starter nggak bisa. Nah, kenapa ini nggak bisa ya? Karena masalahnya di sini, waktu itu motor gua apa namanya ini ya, otomatis sprocketnya punya gua jebol guys. Jadi waktu di engkol gitu nggak bisa kan, apa ngelos gitu kan. Nah, starternya dulu kebetulan akinya lagi soak, akinya lagi ini, jadi ya udah, starter nggak bisa, engkol nggak bisa. Akhirnya gua ya disetep lah sampai rumah. Oke, hiraukan itu semua, mari kita kembali ke topik. Jadi gimana ceritanya bang? Kok Coro bisa mau hilang anjir? Itu waduh, cok, gue bangun tidur itu waktu di truk maling, gue langsung liat motor gue udah malang di tengah udah tinggal jalan, malah kontaknya udah on, cok. Waduh. Jadi gini kronologinya, malam Senin gua ya tidur semua. Nah, malingnya ini beraksi itu jam 4. Menurut gue ini maling kesiangan dah, alarmnya dah. Dia lupa ngeset alarm subuhan kok buat maling gitu kan. Harusnya dia jadwalnya kan jam 2 gitu kan. Jadwalnya jam 2. Nah, maling ini anjir, kok ini jam 4, cok? Kita subuhan apa mau maling, cok? Gitu kan. Subuhan, cok. Loh. Ya udahlah, maling aja lah ya, maling. Kesiangan, lu sih goblok sih, salah ngeset alarm gitu kan. Gitu kan katanya. Oh ya, sorry cok. Ya, akhirnya 4 maling ini beraksi. Oke, 4 maling ini beraksi. 2 kan, jadi gini, 2 orang masuk ke dalam, 2 orang nunggu di luar. Nah, 2 orang yang di luar ini itu motornya plat F kan, plat Bogor. Nah, kita dulu ini jalannya nyasar kagak ya gue ya. Nah, jadi maling 4 ini masuk. Nah, karena dia beraksi jam 4 subuh itu, masjid deket kosan gue udah ajan kan, matanya udah ajan. Udah ini lonjir, udah doa cok, udah ngaji cok, jam 4 subuh cok, malingnya beraksi cok. Nah, kenapa gua jadi gini, menurut gua ini maling ini nyimpulin ini maling mau nyuri motor fiction yang udah ngekos di situ 3 tahun kan, gua baru sebulan ya. Nah, gua nyimpulin ini maling mau nyuri motor yang udah ngekos di situ selama 3 tahun. Kenapa? Motor fiction itu
udah di situ 3 tahun gitu, ngekos di situ 3 tahun. Nah, maling ini mungkin beranggapan, ah bro, kita nyuri motor fiction itu. Nah, masalahnya ini maling juga udah hafal tempatnya gitu, udah malingnya juga ini udah tahu gitu loh, apa tempat-tempatnya gitu. Dia tahu kalau ini motornya lokasinya di sini, dan dia tahu cara. Enggak, padahal gini loh, apa kosan gue itu 2 lapis gerbang lah, sama aja lah, 2 lapis gerbang. Ini gerbang. Nah, di sini nih itu ya gue gambarin nih. Nah, kayak gini nih. Kayak gini kan strukturnya kayak gini lah. Nah, kok bisa gitu loh malingnya tahu kalau motornya itu ada di sini. Motor gue kebetulan di tengah-tengah lah, di posisi tengah-tengah gitu kan. Nah, tapi kenapa gue nyimpulin kok ini fiction yang emang sengaja awalnya diincar? Karena semua motor nggak ada yang dibobol, alias semua apa kan stop kontaknya kan ada ininya sih, ada tutupnya, tutup besi itu. Motor gua kan emang nggak ada tuh, emang nggak ada kan, namanya juga motor lawas kan. Akhirnya gue nyimpulin di situ, kok motor-motor kawan gua yang Beat, yang Vario, yang segala macam ini kebelabasan gue salah jalan apa kagak sih, apa gue nyimpulin di situ kok motor-motor yang lainnya apa nggak dibobol gitu kan. Nah, dari situ gue tahu, oh ini emang ini berarti sengaja tadinya incar motor fiction, tapi kebetulan aja ada motor gua gitu kan. Ya udah sekalian gitu kan, mumpung motor gua nggak ada tutup kontaknya kan. Jadi gini, parkirnya kan motornya gini, gua gambarin aja dah, astagfirullah kucing sebelahnya awal lu kayak gua. Nah, ini motor kan parkirnya gini ya. Nah, motor gua di sini. Nah, pas gua bangun cuk, itu motor gua udah balik ke arah cuk, tinggal jalan cuk, serius. Ini gue nyasar apa kagak ya ngomong-ngomong ya. 346 minutes later. Nah, jadi motor gue yang tadinya di situ, madepnya ke sana, itu udah balik ke arah di tengah-tengah jalan, udah nyala. Tuh kok kontak gue udah nyala. Nah, kenapa gue tahu bisa nyala? Karena emang udah nyala. Motor gue tinggal jalan. Ada. Oh, bitch, gue ceritain kronologinya dulu kenapa bisa kemalingan. Jadi mobil polisinya kasihan tuh, banyak bocor tuh. Allahu Akbar. Aduh, halo Pak, makanya Pak jangan sering-sering nilang Pak, jadi bocor Pak, banyak Pak. Jadi tuh awal maling tuh matiin mesin kan. Kosan gue itu termasuk agak turunan dikit gitu kan ya, di antara turunan gitu kan. Nah, yaudah akhirnya ini kan dari awal itu kosan yang paling kanan ini yang pinggir jalan sendiri, dia udah tahu karena dia biasa bangun subuh kan ya, emang bangun subuh buat sholat kan. Dia tahu kan ada ini motor, mesinnya tuh udah mati kayak turunan gini lah, yang mesinnya dimatiin kan, sampai bawah. Anggap aja nah tuh mobil itu masuk. Nah, itu kosan gua tuh sebelah situ. Nah, masuk gitu kan. Nah, dari awal itu sampai buka gerbang luar tuh tahu yang kosan paling kanan sendiri. Nah, dan akhirnya sampai akhir, tapi dia nggak tahu cara buka gerbang yang kedua ininya gimana. Nah, jadi ya gitulah akhirnya. Nah, dia tahu kan. Nah, terus dia dari maling awal ini masuk, dia tahu. Akhirnya dia ngubungin kawan-kawannya, sama ngubungin Pak RT juga nggak diangkat itu kan. Pak RT nya juga nggak diangkat, teman-temannya juga nggak diangkat. Nah, akhirnya dia habis agak-agak pasrah dikit gitu kan. Tadinya kan dia kira 2 orang gitu kan, mau dihajar gitu kan ya, masih bisa katanya kan, tapi ternyata 4 orang ya. Akhirnya jadi tuh dia itu manggil kawan-kawannya itu, dan akhirnya nggak ada yang balas sama sekali. Ya udah dia, nah entar dulu sebelum dia manggil itu, oh ya, tatap-tatapan sama malingnya yang di luar itu kan. Dia kan buka korden ini kan, tatap-tatapan sama maling yang di luar. Nah, dia tahu muka malingnya. Kenapa tahu? Karena malingnya ini yang di luar ini buka masker gitu kan. Buka masker, buka masker gini, mulutnya kelihatan gitu kan. Nah, akhirnya dia di situ tahu. Ada apa nih? Omnibus Law hancurkan. Oh, mantap Kak, aku padamu Kak. Sip, mantap. Saya sebagai anak SMK bangga, Cok. Gila. Emang demo Omnibus Law belum kelar ya? Oh, ini masih demo, Cok. Oke, gua ngiri aja dah, karena gua mau ngevlog santai-santai. Oke, sekarang gua lagi di Bandar Lampung, guys, anjay. Woi, tadi lu lihat selamat datang di Bandar Lampung gak sih? Anjir, gua di kota, Cok. Biasanya gua ngevlog di desa, Cok. Wah, Allah, Cok. Gua biasanya ngevlog di Pringsewu. Lu lihat jalannya itu tuh aja. Sekarang gua di kota, gua di lintas, anjay. Ngevlog di lintas jarang banget gua, anjir. Baru kali ini, Cok, gua ngevlog di lintas, Cok. Waduh, bangga gua, anjir. Sebenarnya gua udah sering lewat sini, cuma baru kali ini gua ngevlog di sini, Cok. Dan Cok, ya Allah, Cok. Nah, oke, kembali lagi ke kosan gua yang hampir kemalingan. Jadi
suara gue mau habis gara-gara tadi udah nyanyi di jalan. Ya udahlah, gue simpulin dulu. Nah kan ini orang yang kosan paling kanan, sebut saja inisialnya A lah. Nah si Om A ini udah tahu dari awal kan kejadiannya, sampai di akhirnya tatap-tatapan sama malingnya juga tahu kan. Nah di situ dia memberanikan diri, akhirnya keluar kan. Ya inilah, maling itu masuk jam 4, terus dia teriak maling itu jam 4.15an. Terus habis itu nggak lama, setengah 5 itu azan. Dia keluar, jadi dia muter, kalau kagak salah dia muter, soalnya dia kan memberanikan diri. Nah yang maling di luar ini waktu dia keluar itu udah ngeluarin golok apa pisau atau apalah itu, ngeluarin sajam gitu kan dari perutnya ini, gitu kan. Ya bukan samurai, tapi ya karena dia bukan samurai berarti bukan ngeluarin katana ya kan. Jadi waktu itu spon gua jatuh di sini. Kenapa bahasnya ke spion ya ini? Ya spion kanan gua ini nih. Waktu itu problem jatuhnya di sini anjing. Tadi nyampe mana? Nah, oh ya. Allahumma. Ntar tuh jalannya jelek banget. Gua ke kanan aja dulu. Nah, dia muter, menurut gua dia muter ke sini, dan akhirnya dia teriak maling di samping kiri kosan gue yang kebetulan dia maling motornya di situ kalau nggak salah, atau enggak di belakang tempat gua, di belakang kosan gua. Nah dia teriak maling gitu kan. Nah gua spontan dong bangun. Nah kebetulan gua tidurnya kan deket jendela. Gua lihat jendela kan, pas teriak maling itu gua langsung bangun, maling gitu kan. Gua lihat jendela gitu kan, set, nah pas teriak maling itu kan udah duduk gitu, suara lari gitu. Jadi pas gua lihat jendela ya udah nggak ada, udah lewat, udah kagak kelihatan. Dan akhirnya kita semua bangun dan keluar. Habis keluar itu ngeliat malingnya itu udah nggak ada, udah kabur gitu. Pas gua ngelewat kan gini pintunya, sabar, gua ngeliat kanan itu malingnya udah nggak ada gitu, udah kabur gitu. Jadi ya udahlah, gua ngeliat motornya dan motor gua terkejut gitu. Terkejut namanya, bangun tidur nyawanya belum kumpul juga ya. Ya gua kagak terkejut amat sih, soalnya viosnya bagus. Iya kan ya, vios ya. Ya gue kagak terkejut amat sih, soalnya kan gue bangun tidur nyawanya belum kumpul ya. Kecuali kalau motor gue hilang gitu kan, gue langsung panik gitu, megangin kepala, tuh kan. Anjir, malah ngemim gitu. Panik gue kan, megangin kepala, motor gue nggak ada tuh gitu kan. Untunglah motor gue masih ada, walaupun udah balik ke arah tinggal jalan gitu kan. Ya syukur aja dah, masih ada dah gitu. Bersyukur lah, gue bersyukur. Anjay, ada Sun 1836. Ya gitu dah ceritanya motor gua. Gila. Lu kalau hilang gua kagak ini, ntar gua berakhir jadi channel apa ya, mencari channel ini apa namanya, channel apaan nih gua, kalau lu hilang gua jadi channel apa ya gitulah pokoknya lah ya. Untung kamu nak curu, ya Allah, untung kamu nggak hilang nak. Kalau hilang aku stres aku nak, ya Allah nak. Ini motor udah second banyak problemnya, waduh. Kambing bener emang ini motor lah. Ngeribetin yang punya aja kamu. Oh alah lele, piye meneh to lele. Oh anak siji-sijine we lho, tak sayang we. Masa ya arep hilang kan ora penak ngono. Aduh, ya udahlah. Pokoknya untung aja si Coro nggak hilang gitu kan. Kalau hilang juga gua juga ribet ya, gua juga kasihan nih sama motor. Ya kali hilang motornya, kan nggak asik banget gitu. Udahlah, untung aja ini si Coro kalau hilang. Kalau hilang ya gue jadi channel mencari undur aja, bagaimana ya. Oke, jadi untuk kalian yang punya motor, untuk sekarang, di zaman sekarang, tolong dijaga hati-hati motor lu, karena itu sangat-sangat, motor lu itu merupakan bagian penting dari hidup lu. Jadi apalagi untuk anak motor gitu kan, motor itu udah bagai sahabat sejatinya gitu kan, bagai keluarga sendiri gitu kan. Jadi sangat disayang gitu kan, jangan sampai hilang. Makanya ya kalau emang ada duit ya dibuat keyless. Cara buat keyless gimana ya, gue jadi pengen motor ini buat keyless gitu loh. Apalagi yang pakai, wah gila, gue habis nonton Mission Impossible itu jadi pengen gitu motor gue, gila sempat canggih gitu, kayak mobilnya yang di berapa ya, pokoknya mobilnya itu katanya itu dipegang bisa ini itu kayak gitu cekrek. Jadi pakai sidik jari itu, tapi di kaca tuh, bukan di ini,
Nah gua ntar motornya itu mau gua buat fingerprint, jadi wah keren gitu kan motornya kan. Kadang nggak pakai ini Android kayak di adegan yang itu, anjay gitu. Cok gila, gua halunya emang gede banget ya. Ya spesifik halunya itu gede banget gitu ya. Coba kalau motornya itu sekarang itu wah gila, canggih kayak di film ini ya, Mission Impossible ya. Anjay banget emang, peralatannya canggih semua anjir. Hackernya itu hackernya tingkat si Benji gitu kan. Si Benji hacker Edan itu gila, terus manjat Burj Khalifa itu kan. Wah anjay, dia bisa membobol segala, no system safe gitu kan. Tidak ada sistem yang aman gitu kan di dunia ini. Tentu saja tidak ada sistem yang aman di dunia ini. Tidak ada waifu yang aman di dunia ini. Tidak ada pacar yang aman di dunia ini. Semuanya bisa terjadi apapun itu. Jadi jangan sampai pacar Anda diambil orang karena motor aja. Tapi kalau pacar kan masih bisa dicari ya. Jadi mending kehilangan pacar apa kehilangan motor? Ayo, gue sih lebih kehilangan. Kalau tergantung sih, kalau ya mending kehilangan pacar aja lah. Kalau motor kan berharga lah. Kalau motor itu it's very berharga lah. Kalau motor lah mending kehilangan pacar aja lah. Tapi juga gue nggak mau kehilangan pacar tuh, karena gue nggak punya pacar. Gimana mau kehilangan pacar kalau pacar aja kagak punya kan? Ya Allah, jangankan selingkuh, pacar aja kagak punya. Gua kok nyambungnya kenapa setiap pembahasan vlog gue itu nyambungnya ke sini gitu loh, ke pacar gitu loh. Mentang-mentang gua jomblo gitu kan. Emang jomblo itu harus berpikir keras gitu. Bagaimana caranya mendapat pacar gitu. Apalagi udah tua gitu kan. Udah kepala dua gitu. Untung gua masih kepala satu sih. Bentar lagi kepala dua emang. 我们一起睡猫觉，一起喵喵